Pada suatu obrolan saya dengan beberapa teman beberapa hari yang lalu, teman-teman saya itu bertanya, memang kamu saat ini tidak khawatir dengan usahamu? Tidak berusaha untuk menurunkan standar kualitasmu? Karena saat ini banyak sekali penjual-penjual motor yang sangat murah-murah harganya. Kamu masih pede? Kamu masih yakin? Mereka tahu bagaimana cara saya merekondisi baik motor maupun mobil saya. Kalau secara umum satu hari itu bisa dapat 3 motor dengan cara yang umum. Kalau saya kebalikannya, 1 motor bisa 3 hari. Dan jelas saya membutuhkan lebih banyak waktu, membutuhkan lebih banyak tenaga, dan juga membutuhkan banyak biaya. Kenapa? Karena saya berusaha jika terjadi kerusakan atau keausan pada part-part motor, saya berusaha untuk menggantinya dengan part orisinil atau dengan part aslinya. Kemudian saya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka sehingga mereka mengerti kenapa saya tetap melakukan seperti ini. Kali ini saya akan menjawab untuk teman-teman, kenapa saya masih pede dengan usaha saya. Pertama kali saya akan menganalogikan jawaban dari pertanyaan itu. Kenapa saya tidak khawatir dengan usaha saya saat ini? Saya analogikan seperti spare part orisinil, spare part asli dengan spare part KW. Misal, spare part aslinya itu harganya 200.000, sedangkan spare part KW itu harganya 100.000, bahkan di bawah 100.000. Tapi kenapa untuk spare part yang aslinya produksi mereka tidak khawatir, karena mereka tidak takut? Sebetulnya dengan harga yang jauh lebih murah, spare part yang orisinil ini dengan sendirinya akan tutup, karena jelas akan kalah saing. Tapi kenapa setiap tahunnya mereka cenderung menambah volume untuk produksi, tidak malah mengurangi? Ayo coba kenapa? Karena spare part asli dan KW memiliki segmen pasar masing-masing. Kalau orang pengen motornya kembali seperti pabrik, mereka jelas memilih yang asli. Pemasangannya pun lebih mudah karena presisi dan PNP. Tidak mungkin ada miss, pasti pas, dan juga jauh lebih hemat. Kenapa? Karena ketika kita beli part yang orisinil, yang asli, misal penggunanya sampai 3 tahun nggak ada masalah. Untuk part yang KW, mungkin selama 3 tahun Anda mengganti 2-3 kali. Ayo boros mana? Tapi kenapa masih ada yang menggunakan part KW? Karena budget, bos. Mereka berpikir, sementara budget saya ini hanya ini. Kalau saya paksakan beli yang asli, motor ini tidak mungkin jalan. Sehingga mereka memilih part yang KW. Itulah segmen. Sama saja dengan jenis-jenis dari pedagang atau penjual motor. Banyak jenisnya juga. Ada yang pertama, ada yang menjaga kualitas, motornya tinggal pakai, suratnya lengkap hidup. Ya contohnya saya ikut yang nomor 1. Bukan merasa saya unggul, bukan. Kita bagi dulu jenis. Ada juga yang jenis pedagang atau penjual motor khusus. Mereka hanya jual motor-motor khusus. Motor kadang ada yang spesialis motor trail dan sport. Ada juga yang motor-motor yang orisinilan. Motornya agak lama tapi orisinilan semua, harganya sudah di luar nalar. Ada juga yang spesialis motor king atau spesialis motor-motor yang lain. Ada juga pedagang yang barangnya itu harga tengahan, harganya itu 15 juta ke bawah. Ada juga pedagang yang rawonan. Rawonan itu biasanya harga 5 juta ke bawah. Ada juga yang pedagang klasik, yaitu motor-motor klasik. Ada juga pedagang yang ini, yang diomongin teman-teman saya ini, pedagang yang suka pada barang-barang yang plat nomor interlokal. Jadi
apalagi motornya itu tidak lokal nomor ini, nomor daerah kita. Makin jauh plat nomornya, semakin murah harganya. Apalagi motornya lengkap mati. Ini bisa jadi jebakan Batman kata lengkap mati. Ini tambah mengurangi teman-teman yang jual lengkap mati ya. Kita hanya untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman yang belum mengerti. Karena tidak semua orang tahu berapa habisnya ketika motor ini dihidupkan untuk surat-suratnya. Jangankan Anda, saya showroom yang sudah 20 tahun di showroom untuk plat-plat luar kota, apalagi yang lebih jauh, saya juga buta, bos. Saya pernah minus gara-gara surat yang mati dalam, yang matinya sangat lama, antara 6 sampai 7 tahun. Saya pernah minus. Ada juga pedagang yang legalitasnya tidak lengkap, atau kita sebut sepeda ST atau sepeda yang hanya ada STNK-nya saja. Saya tidak merekomkan motor-motor yang legalitasnya tidak lengkap, karena ini sangat berbahaya sekali. Tapi itu terserah teman-teman, karena itu uang teman-teman. Nah, itu tadi beberapa tipe atau jenis pedagang motor. Dan semua bisa jualan. Kenapa? Ada segmennya masing-masing. Jadi saya tidak khawatir. Kalau ada orang pengen, aku nggak pengen ribet, aku pengen langsung tinggal pakai motornya. Dan tidak harus ngurusi surat menyurat. Karena saya pergi kota, saya aman. Cari yang tipe yang pertama tadi, yang kayak punya saya. Atau sampean pengen nyari motor yang keren, yang harga umumnya mahal, tapi Anda belinya murah. Nah, itu tadi. Pada teman-teman pedagang yang jual plat luar daerah atau plat interlokal, apalagi dengan suratnya yang mati. Asal lengkap ya, lengkap tapi mati. Nah, itu semakin jauh platnya, semakin jauh matinya, maka pasti lebih murah. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa menjadi tambahan pengetahuan teman-teman semua. Pastikan setiap keinginan Anda sesuai budget Anda. Oke, saatnya kita mereview stok terbaru dunia motor, yaitu Scoopy Stylish tahun 2018. DP-nya ringan, angsurannya terjangkau. Teman-teman fokus ke motornya. Scoopy Stylish tahun 2018. Motornya mulus, bodi-bodinya aman, sok depan belakang juga aman. Pajak di bulan 2 sampai tahun 2026. Untuk ban depan baru, belakang masih 95%. Motornya tinggal pakai. Motor ini bisa dikredit hanya menggunakan DP 1 juta saja dengan angsuran 640.000 kali 3 tahun. Nah, terjangkau kan? Ayo segera kunjungi showroom kami, Dunia Motor, Jalan Cokro Minoto nomor 33 Banyuwangi. Urusan kualitas kami jaga.